Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlina, NIM 21862061126 dari kelas 3D. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran IPA di SD dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Romi Laspita MPD. Selamat menyaksikan. Pengertian IPA. Ilmu pengetahuan alam atau sering disebut sains mempunyai berbagai macam pengertian. Beberapa ahli di berbagai bidang merumuskan suatu definisi sains yang operasional. Yang pertama yaitu ada menurut Sujana. IPA atau sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Selanjutnya ada menurut Dampier, seorang ahli sejarah sains. Katanya, sains adalah pengetahuan tentang gejala-gejala alam yang teratur dan studi rasional tentang hubungan antara konsep-konsep yang mana gejala-gejala ini dinyatakan. Menurut T.H. Huxley, seorang ahli biologi, sains adalah pikiran sehat yang diorganisir. Maksudnya, secara tepat pernyataan yang mudah dimengerti dan melukiskan kewajaran dan kemasukakalan atau rasionalitas pengetahuan ilmiah sehingga dapat membantu melenyapkan beberapa ilmu sihir atau mistik yang sering melingkupi sains. Menurut Nas, seorang ahli kimia, menekankan bahwa sains adalah suatu proses atau suatu cara untuk meneropong dunia. Menurut Wisner, seorang ahli fisika, mendefinisikan sains sebagai gudang atau penyimpanan tentang gejala-gejala alam. Selanjutnya yaitu membahas tentang karakteristik pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam atau IPA didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Ada 3 kemampuan dalam IPA, yaitu 1. Kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati. Yang ketiga, dikembangkannya sikap ilmiah. Kegiatan IPA mencakup pengembangan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, memahami jawaban, dan menyempurnakan jawaban tentang apa, bagaimana, dan mengapa, tentang gejala alam maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-cara sistematis yang akan ditetapkan dalam lingkungan dan teknologi. IPA mempunyai nilai ilmiah. Maksudnya, IPA dapat dibuktikan kebenarannya menggunakan metode ilmiah sesuai prosedur berdasarkan penelitian sebelumnya. Contoh, bumi itu bulat. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu pada sistem pencernaan. Berikutnya IPA merupakan pengetahuan teoritis, yaitu terdiri dari seperangkat konsep atau dengan kata lain terdapat banyak konsep yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Contohnya konsep sistem pencernaan manusia dengan sistem metabolisme tubuh manusia. Materi berikutnya yaitu tujuan pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran sains pada tingkat sekolah dasar dikenal dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu, masih belum dipisahkan secara mandiri seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika. Adapun tujuan pembelajaran IPA di SD yaitu yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat.
Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Selanjutnya yaitu materi tentang ruang lingkup IPA di SD. Pembelajaran IPA di SD merupakan wahana untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di sekelilingnya. Para pakar IPA sepakat bahwa dengan melibatkan siswa ke dalam kegiatan IPA sejak dini akan menghasilkan generasi dewasa yang melek sains, yang dapat menghadapi tantangan hidup dalam dunia yang makin kompetitif, sehingga mereka mampu turut serta memilih dan mengolah informasi untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Tepat apa yang dinyatakan oleh Roth W.F. et al. Bahwa tugas penting guru IPA dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir saintis dapat dituangkan dalam pembelajaran IPA bagi anak melalui penyediaan konteks yang autentik dan melibatkan benda-benda, peristiwa, istilah, dan pengertian IPA. Di Dan Flair ada 7 ruang lingkup pemahaman IPA. Yang A, IPA sebagai kumpulan pengetahuan. IPA sebagai kumpulan pengetahuan mengacu pada kumpulan berbagai konsep IPA yang sangat luas. Yang B, IPA sebagai suatu proses penelusuran atau investigation. IPA sebagai suatu proses penelusuran umumnya merupakan suatu pandangan yang menghubungkan gambaran IPA yang berhubungan erat dengan kegiatan laboratorium dan perangkatnya. Yang C, IPA sebagai kumpulan nilai. IPA sebagai kumpulan nilai berhubungan erat dengan penekanan IPA sebagai proses. D, IPA sebagai cara mengenal dunia. Proses IPA dipengaruhi oleh cara di mana orang memahami kehidupan di dunia dan di sekitarnya. Yang E, IPA sebagai institusi sosial. Berarti bahwa IPA seharusnya dipandang dalam pengertian sebagai kumpulan para profesional yang melalui IPA mereka didanai, dilatih, dan diberi penghargaan atas karyanya. Yang F, IPA sebagai hasil konstruksi manusia. Pandangan ini menunjukkan pada pengertian bahwa IPA sebenarnya merupakan penemuan dari suatu kebenaran ilmiah mengenai hakikat semesta alam. Yang terakhir G, IPA sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang menyadari bahwa apa yang dipakai dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat dipengaruhi oleh IPA. Dalam kurikulum 2004 yang disempurnakan menjadi kurikulum 2006, ruang lingkup mata pelajaran IPA meliputi 1. Kerja ilmiah, 2. Penguasaan konsep dan penerapan. Itulah pembahasan tentang pembelajaran IPA di SD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Itulah pembahasan tentang pembelajaran IPA di SD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.